Halo, kembali lagi kita berjumpa bersama kami kelompok 5 di podcast IPA. Kali ini, saya Rosen bersama tim saya Daniel, Iyo, dan Sihol akan membahas lebih lanjut seputar penyakit gen. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai podcastnya. Selamat menikmati. Baik, pertanyaan pertama akan saya tanyakan kepada Iyo. Langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama. Adakah kelainan atau penyakit yang muncul pada keturunan akibat dari genetika? Baik, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Baik, saya akan jawab. Jawabannya ada. Berikut adalah beberapa penyakitnya. Yang pertama adalah asma. Menurut para dokter, asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran napas. Asma dapat diderita oleh semua golongan usia, baik muda maupun tua. Penderita asma memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif dibandingkan orang normal. Ketika paru-paru terpapar pemicu asma, maka otot-otot di saluran pernapasan akan kaku, sehingga membuat saluran tersebut menyempit. Selain itu, produksi dahak juga meningkat. Kombinasi dari kondisi tersebut membuat penderita mengalami gejala asma. Lalu yang kedua ada talasemia. Talasemia adalah kelainan darah yang menyebabkan tubuh kekurangan hemoglobin. Hemoglobin merupakan sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kondisi ini bersifat genetik atau diturunkan. Lalu, apakah talasemia merupakan penyakit keturunan? Jawabannya adalah ya. Menurut Dinas Kesehatan Aceh, talasemia merupakan salah satu penyakit keturunan akibat kelainan sel darah merah yang dapat menyebabkan penderita harus melakukan transfusi darah sepanjang usianya. Talasemia bisa menurun ke generasi selanjutnya ketika salah satu dari orang tuanya mengidap penyakit talasemia. Demikian saya, terima kasih. Baik, terima kasih Tio atas jawabannya serta penjelasannya seputar penyakit keturunan yang disebabkan oleh genetika. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua yang akan saya tanyakan pada Sihol. Seseorang anak memiliki ayah yang sakit gula. Dalam hal ini adalah diabetes mellitus. Apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi agar ia tidak sama seperti ayahnya? Bagaimana penyakit menurun lainnya, serta apa yang harus dilakukannya untuk mencegah agar penyakit tersebut tidak merugikan keturunannya? Baik, saya akan menjawab. Menurut informasi yang sudah saya dapatkan, yaitu dari kompas.com, diabetes, khususnya diabetes mellitus tipe 2, memiliki hubungan yang sangat erat dengan riwayat dan keturunan keluarga. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko anak terkena diabetes lebih besar saat ibunya menderita diabetes. Sedangkan jika kedua orang tuanya menderita diabetes, maka risikonya sebesar 50%. Dan apabila kamu mempunyai saudara kembar yang mengidap diabetes, risikonya dapat mencapai 75%. Berikut adalah cara-cara untuk mencegah penyakit diabetes. Yang pertama, mengurangi asupan gula. Yang kedua, melakukan olahraga secara teratur. Yang ketiga, menjaga asupan makanan. Yang keempat, pilihlah karbohidrat dari biji-bijian utuh dibandingkan yang sudah diproses. Dan yang terakhir, hindari minum minuman manis. Baik, terima kasih atas jawabannya Sihol tentang pencegahan untuk penyakit diabetes. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga yang akan saya tanyakan kepada Daniel. Seorang pria yang sudah mengalami operasi pengangkatan salah satu ginjal menikah dengan seorang wanita yang ginjalnya normal. Bagaimanakah kemungkinan keturunan mereka? Ya, baik. Saya akan menjelaskan untuk yang kali ini. Menurut Alo Dokter, laki-laki yang telah mengalami transplantasi ginjal maupun transplantasi hati tentu masih dapat memiliki keturunan selama organ reproduksinya masih dalam kondisi baik dan normal. Kesuburan pria dapat dilihat dari seberapa berkualitas spermanya.
Jadi jawabannya adalah keturunan dari pernikahan tersebut tidak berpengaruh kepada keturunan. Baik, terima kasih atas jawabannya Daniel tentang keturunan yang berasal dari pernikahan seorang dengan satu ginjal dengan seorang dengan ginjal normal. Kita lanjut ke pertanyaan keempat yang akan saya tanyakan pada Daniel kembali. Bagaimanakah peranan genetika terhadap perbaikan kualitas tumbuhan dan hewan saat ini? Baik, saya akan menjelaskannya. Dalam bidang pertanian dan peternakan terdapat peranan genetika terhadap perbaikan kualitas tumbuhan dan hewan. Menurut Alo Kompas, persilangan-persilangan konvensional yang dilanjutkan dengan seleksi untuk merakit bibit unggul, baik tanaman maupun ternak. Dengan adanya genetika persilangan tersebut menjadi jauh lebih efisien. Selain itu, teknik-teknik pemulihan seperti mutasi, kultur jaringan, dan fungsi protoplasma kemajuannya banyak dicapai dengan pengetahuan genetika. Contoh lain dari perkembangan genetika di bidang pertanian adalah cara baru dalam mengatasi serangga hama dengan cara perakitan tanaman tahan serangga hama melalui teknik rekayasa genetik. Salah satu kendala dalam produksi suatu komoditas tanaman di negara yang beriklim tropis dan lembab adalah serangan hama. Pemulihan dan rekayasa genetik memiliki tujuan yang sama. Pemulihan tanaman secara konvensional melakukan persilangan dan atau seleksi. Baik, terima kasih atas jawabannya seputar peranan genetika terhadap perbaikan kualitas dan tumbuhan pada Daniel. Mungkin itu saja podcast pada kali ini seputar penyakit gen serta seputar peranan genetika terhadap perbaikan kualitas dan tumbuhan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kami kelompok 5 mengucapkan sayonara.